Apa kabar pada pagi hari ini anak-anak? Kita belajar kembali di Informatika kelas 8 bab 2 membuat algoritma program sederhana. Kesempatan ini kita akan belajar bagian B, instruksi kondisional. Di sini berbicara tentang dasar robotika. Baik, kita akan mulai belajar anak-anak. Kita lihat dulu perkembangan dari robotika ya. Jadi perkembangan teknologi informasi serta otomasi industri sangat pesat. Komputer sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan industri itu sendiri ya. Mau tidak mau dan tidak bisa dihindari akan berintegrasi dengan disiplin ilmu-ilmu lain seperti mekanika, elektronika, pemrograman dan lain-lain. Munculnya mekatronika atau ilmu mekanik dan elektronika dalam berbagai wujud, misalnya alat-alat industri termasuk robot ya. Kemudian ditambah kecerdasan buatan sebagai otaknya, maka muncullah wujud robot yang cerdas. Kita masih di dasar robotika. Robotika sendiri adalah perpaduan berbagai disiplin ilmu, khususnya mekanik, elektronik, dan komputer. Perpaduan mekanik dan elektronik bisa tercipta robot-robot sederhana yang memiliki banyak manfaat, baik manfaat hiburan atau yang lebih serius untuk membantu berbagai bidang, misalnya bidang industri. Sedangkan mekatronika atau mekanik dan elektronika ditambah unsur-unsur komputer khususnya pemrograman sebagai otak buatan, terciptalah robot yang cerdas dengan berbagai bentuk dan manfaatnya. Baik, kita akan melihat komponen-komponen elektronik robot, antara lain adalah otak robot, lalu ada indera robot atau sensor, lalu ada penggerak atau actuator. Di elemen robotika ada 3 hal yang kita akan pelajari, yaitu tingkah laku atau behavior. Tingkah laku adalah suatu tema gerakan yang sengaja dikonsep kemudian diterapkan dengan maksud dan objek tertentu. Tujuan tersebut dapat berwujud kegunaan alat bantu manusia seperti mesin cuci dan mesin ATM. Yang kedua adalah pergerakan mekanika atau mekanikal. Sistem atau mekanisme pergerakan mekanikal merupakan pola gerak yang dirancang menyesuaikan behavior yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga adalah otomatisasi atau controlling, dan di sini juga atau programming ya. Pemrograman untuk menghasilkan gerak perilaku robot secara otomatis dengan memfungsikan alat yang disebut dengan microcontroller. Lalu yang B adalah membuat robot lengan atau robot arm, berfungsi seperti hanya lengan manusia, yaitu memiliki siku atau elbow, pergelangan, dan terdapat bagian untuk memegang atau menjepit. Secara umum, robot jenis ini memiliki 3 bagian utama, yaitu manipulator sebagai rangkaian struktur mekanik dan rangkaian penggerak serta sistem kontrol. Nah, di sini ada gambarnya, anak juga bisa lihat ya di internet. Yang C adalah Arduino Uno, atau di sini memiliki data dukung dengan koneksi USB dengan jack power, HCSP header, serta memiliki tombol reset. Ini ada contohnya juga ya. Berikutnya adalah servo mini. Motor servo memiliki sistem umpan balik tertutup atau closed feedback dengan posisi rotor yang diinformasikan kembali ke dalam rangkaian kontrol yang ada di dalam motor servo. Adapun sudut dari sumbu motor servo diatur berdasarkan lebar pulsa yang dikirim melalui sinyal dan kabel motor servo. Ini ada juga gambarnya anak-anak ya. Berikutnya adalah program Arduino atau yang kita kenal adalah Integrated Development Environment, berupa sebuah kit elektronik berbasis open source yang khusus dirancang dan mampu berinteraksi dengan aplikasi komputasi sehingga lebih dekat dengan dunia nyata dibandingkan komputer biasa. Berikutnya adalah program 7 segment ya pada Arduino IDE tadi, yaitu salah satu komponen elektronika yang bentuknya seperti balok yang berfungsi sebagai penampi karakter angka dan karakter huruf tertentu. Secara umum, aplikasi penggunaan 7 segment ini misalnya digunakan pada kalkulator, jam digital, multimeter, dan digital counter digital ya. Jadi di sini ada gambar anak-anak ya, bisa diamati dan juga bisa dicari gambar-gambar yang lebih detail di internet ya. Lalu yang kedua itu adalah variabel instruksi kondisional. Jadi yang pertama tadi adalah dasar robotika, sekarang yang kedua adalah variabel instruksi kondisional. Jadi di sini ada variabel global dan nanti ada variabel. Kalau kita bisa lihat ke atas ya. Jadi tadi yang pertama itu kita lihat itu adalah dasar
robotika ya. Jadi yang pertama dasar robotika, lalu yang kedua kita lihat tadi itu adalah yang kedua. Oke, baik, yang kedua adalah variabel dan instruksi kondisional. Variabel global, ini bagian A, dapat digunakan oleh semua fungsi. Variabel jenis ini juga dapat digunakan ketika terdapat variabel pada beberapa fungsi atau prosedur. Jadi ini ada syaratnya, yaitu yang A, aturan umum variabel berlaku seperti nama variabel, pemberian nilai dan sebagainya. Pendeklarasian variabel, lalu pendeklarasian variabel dilakukan sebelum fungsi di mana dia digunakan. Lalu yang keempat adalah pendeklarasian variabel disarankan sebelum fungsi setup. Nah, ini juga ada sudah di LKS ya. Lalu yang berikutnya adalah variabel lokal. Jenis ini hanya dapat dipanggil dalam suatu prosedur saja. Variabel lokal hanya dikenal oleh fungsi di mana variabel lokal dideklarasikan dari tidak ada inisialisasi secara otomatis. Jadi dibuat nilainya tidak menentu. Syaratnya berlaku aturan umum dan pembuatan variabel, harus dilakukan inisialisasi, harus ada pendeklarasian variabel dilakukan dalam fungsi. Yang C adalah tipe data statik. Jadi tipe data statik ini digunakan dalam membuat variabel yang hanya dapat diakses dalam fungsi itu saja. Tipe data statik menyimpan data hasil pemanggilan fungsi sebelumnya. Baik, setelah kita pelajari tadi bagian 1 dasar robotika, lalu bagian kedua tadi tentang variabel, ada yang global, ada yang lokal. Sekarang kita akan lihat dampak positif robotika ya, juga dampak negatif. Dampak positif robotika adalah robot tidak memiliki rasa bosan, lelah, dan emosi. Beda dengan manusia ya. Robot dengan mudah dan cepat dalam proses perbaikan. Robot sangat membantu meringankan pekerjaan manusia. Itu dampak positif. Lalu yang keempat, robot bisa dibuat dalam segala ukuran. Yang kelima, pekerja. Yang B itu adalah dampak negatif robotika. Faktor menyempitnya lapangan kerja ya. Jadi yang kedua, faktor menumpuknya sampah. Lalu yang ketiga, mencetak manusia yang malas ya. Yang keempat, terjadinya krisis energi, dan yang kelima adalah mempercepat global warming. Baik anak-anak, menarik juga ya belajar robot ya. Anak-anak silakan semangat belajar yang masih muda untuk belajar robotika ya. Semangat belajar dan tetap jaga kesehatan.